Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Wildan 2172. Oke, di video kali ini saya akan berbagi seputar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Karena saya tidak bosan-bosannya untuk menginformasikan seputar aplikasi pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal. Jadi buat teman-teman yang masih baru menemukan channel ini, jangan lupa berlangganan atau berteman dengan saya ya, dengan cara tekan tombol subscribe teman-teman ya, karena saya akan selalu ya memberikan info-info tentang seputar pinjaman online ilegal ya. Seperti biasa teman-teman, di sini saya akan berbagi ya buat teman-teman semuanya ya, karena ini sangat penting sekali teman-teman ya. Seperti judul ya, atau judul di video ini, apakah debitur pinjaman online bisa kena hukum atau dengan alasan yang lain seperti itu? Jawabannya bisa teman-teman. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, disimak terus videonya ya, jangan di skip ya, agar kalian paham ya, seperti itu teman-teman. Karena saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan informasi yang penting buat kalian, khususnya para peminjam ke aplikasi pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share ke teman kalian, agar apa yang kalian tahu teman kalian juga tahu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, terima kasih yang masih tetap semangat ya untuk mensupport ya channel Wildan 2172 ini teman-teman ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Oke, di sini ada satu fakta teman-teman ya, karena fakta ini sangat sangat penting buat kalian ya, yang khususnya para pengguna atau peminjam aplikasi pinjaman online teman-teman ya. Karena di sini sudah ada fakta teman-teman ya, si peminjam bisa dihukum karena satu alasan. Seperti apa alasannya? Jadi buat teman-teman harus tahu ya. Jadi di sini saya akan menceritakan teman-teman ya, atau berbagi buat teman-teman. Jadi pertama kalian daftar ya, atau mendownload suatu aplikasi ya, aplikasi pinjaman online teman-teman ya. Pastinya teman-teman harus mengisi nomor KTP ya, seperti biasa, daftar nomor kontak seperti itu teman-teman ya, kontak kalian, teleponnya masih aktif, dan KTP, selfie ya, seperti itu, dan lain-lain teman-teman ya. Namun di satu bagian teman-teman, nah di bagian ini seperti ini loh teman-teman, nah seperti ini. Nah ini adalah semua aplikasi ada teman-teman ya, karena di sini kita disuruh ya teman-teman, ingat ya, kita disuruh memasukkan nomor kontak darurat. Biasanya teman-teman itu kita diwajibkan memasukkan kontak darurat minim 4 atau 5, bahkan banyak ada yang sampai 8 seperti itu teman-teman ya. Ada yang sampai 8 ya, ada yang cuma 4 seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, saya ingatkan teman-teman, jadi teman-teman jikalau memasukkan kontak darurat, kalian harus sharing dulu ke nomor kontak yang kalian masukkan di sini ya, atau kalian konsultasi dulu yang punya nomor handphone ya teman-teman. Karena di sini sudah terbukti teman-teman ya, teman-teman ada yang memasukkan kontak darurat tanpa sepengetahuan orang yang mempunyai nomor handphone ya, seperti itu. Dan orang yang meminjam aplikasi ke pinjaman online itu teman-teman, akhirnya gagal tidak bayar teman-teman. Dan apa akhirnya? Dan kontak darurat yang selalu dihubungi teman-teman, kontak darurat selalu dihubungi dan dimaki-maki teman-teman, seperti itu ya. Jadi ingat ya teman-teman, kalian harus memasukkan kontak darurat, harus kalian konsultasi dulu sebelum kalian masukkan ya, meskipun itu nomor kontak teman ya, seperti itu. Karena ini sudah terbukti ya, dimaki-maki teman-teman ya, kontak darurat dimaki-maki setiap hari. Karena orang yang dimasukkan di dalam kontak itu setiap hari dan ditelepon, dimaki-maki terus, akhirnya dia melaporkan ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman ingat ya, kalian harus memasukkan kontak darurat
teman kalian harus kalian izin dulu seperti itu teman-teman ya. Teman-teman harus izin dulu ya, konsultasi dulu atau apakah boleh apakah tidak. Takutnya teman-teman mau meminjam di aplikasi ya, niatnya baik teman-teman, tapi di waktu kalian sudah jatuh tempo, kalian sudah tidak kuat membayar. Nah, apa yang akan terjadi? Pasti kontak darurat ya yang kalian cantumkan akan dihubungi terus. Bahkan kalian kalau sampai lama kalian akan dimaki-maki kontak darurat itu. Jadi apa yang akan terjadi? Kontak darurat pasti akan melaporkan, karena di sini sudah terbukti teman-teman ya, melaporkan ke yang berwajib seperti itu. Jadi intinya kalian yang memasukkan kontak darurat yang bisa dihukum seperti itu gara-gara pinjaman online teman-teman. Jikalau pinjaman online-nya aman teman-teman, aman meskipun kalian tidak bayar, aman. Seperti itu teman-teman, karena sudah sering saya informasikan di video-video sebelumnya. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya seperti itu teman-teman. Jadi kontak darurat kalian harus benar-benar izin ke kontak yang kalian masukkan ya, konsultasi seperti itu teman-teman. Takutnya kalian tidak kuat membayar atau suatu saat kalian tidak, pokoknya kontak darurat itu akan dihubungi selalu oleh DC, bahkan dimaki-maki setiap hari. Apa yang akan terjadi? Kontak darurat jikalau tidak kuat, dia pasti akan melapor seperti itu, karena di sini sudah ada terbukti teman-teman ya. Di sini saya akan cuman menginformasikan buat teman-teman ya, karena saya suka pinjaman online juga, karena saya akan berbagi buat kalian. Jadi jikalau ancaman itu gampang teman-teman, kalau sudah dilaporkan seperti ini apa yang kalian lakukan? Seperti itu teman-teman, karena kita sesama pinjaman online teman-teman, itu seperti itu. Jadi buat teman-teman ya harus konsultasi dulu jikalau teman-teman memasukkan kontak darurat ya, seperti itu. Takutnya kalian ya gablay, kalian nomor kontak darurat akan selalu dihubungi dan dimaki-maki teman-teman. Nah, seperti itu. Dan kontak darurat tidak kuat ya, meskipun teman kalian tidak kuat sudah dari ocehan DC begini begitu jadi melaporkan, apalagi kalian tidak izin seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan informasi-informasi penting buat kalian, khususnya para pengguna pinjaman online ya teman-teman, baik itu ilegal maupun legal seperti itu. Karena apa? Pinjaman online sekarang ini sudah sadis sekali teman-teman, karena sudah berapa tahun pinjaman online berkembang dan semakin parah orang yang gablay. Jadi semakin parah juga DC-nya mengancam seperti itu. Agar bagaimana caranya DC, pokoknya intinya kalian harus bayar seperti itu. Segala cara DC menggunakan cara apa? Segala cara DC mengancam agar debiturnya tetap melunasi hutangnya seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, ingat ya, saya sekedar informasikan saja ya seperti ini ya teman-teman. Kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Jika kalian ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.